Baik, apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan dan kehadiran kalian pada hari ini untuk mengikuti bimbingan konseling kelompok kita ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai, Bapak minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya Pak. Baik, guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Di sini saya akan memimpin doa kita untuk pelajaran dan kepercayaan saya Muslim. Berdoa mulai. Amin. Oke, baik, terima kasih pada hari ini sudah memimpin kita dalam doa. Kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Syukurlah. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan saya dari Bapak, nama Bapak Samuel Kumeniran, biasa dipanggil Pak Sam. Di sini Pak mengajar kurang lebih 1 tahun. Selanjutnya dipersilakan kepada adik sebelah kiri saya. Baik Pak, selamat pagi Pak dan juga teman-teman semua. Pagi. Baik, perkenalkan saya Agustinus Febri, biasa dipanggil Tian. Baik, perkenalkan nama saya Milani Nurayati, biasa dipanggil Lani. Baik, teman-teman yang paling masuk saya perkenalkan nama saya Isana biasa Bangsa. Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Yosef Pratama, biasa dipanggil Ahmad. Baik, selamat pagi Pak Sam dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Wadi Rahmatai, biasa dipanggil Wan. Oke, baik, terima kasih kepada adik-adik kalian semua yang sudah memperkenalkan diri kalian. Bapak harap bahwa setelah dari kegiatan kita kali ini semua bisa menjadi teman yang baik dan saling sapa ketika sedang bertemu. Siapa? Baik, sebelum kita lanjut ke tahap proses konseling kita, Bapak minta kita melakukan salah satu permainan. Apa itu, Pak? Permainan tepuk tangan. Bapak minta kalian semua berdiri. Siapa? Siapa? Oke, baik. Cara bermainnya, ketika Bapak menyebutkan pagi, adik-adik tepuk tangan 1 kali. Sedangkan menyebutkan siang, adik tangan menepuk 2 kali. Bapak menyebutkan malam, adik menepuk tangan dengan 3 kali. Baik, di sini Bapak harap lebih fokus untuk melakukan permainan ini. Pak. Jadi kalau malam 3 kali, Pak. Ya. Baik, kita mulai ya. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Oke, baik. Terima kasih adik. Ya, Pak. Amin. Bapak, permainan ini sangat bagus, Pak. Selanjutnya, bagaimana? Apakah kalian sudah merasa semangat? Sudah, Pak. Oke, baik. Sebelum kita melakukan konseling ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apa di antara adik-adik semua mengetahui dan pernah mengikuti konseling kelompok ini? Belum, Pak. Oke, baik. Bapak sedikit menjelaskan mengenai konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ini adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang mengungkapkan peserta didik seperti kalian untuk memperoleh kesempatan untuk membahas dan memecahkan masalah melalui dinamika kelompok. Nah, dalam konseling kelompok ini kita memiliki tujuan yang untuk meningkatkan kemampuan dan bersosialisasi dengan teman, yang meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan meningkatkan kepercayaan diri untuk menyampaikan berpendapat. Dalam konseling ini juga setiap anggota berhak untuk mengajukan pertanyaan serta memberikan pendapat dalam menyelesaikan masalah yang akan dibahas. Apakah penjelasan Bapak ini kalian sudah mengerti? Mengerti, Pak. Nah, dalam konseling ini juga ada beberapa asas yang diperhatikan dalam proses konseling ini. Yang pertama yaitu asas keterbukaan, yang dimana adik-adik datang untuk menyampaikan masalah secara terbuka.
Yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yang dimana adik-adik datang untuk secara sukarela dari dalam diri untuk melakukan proses konseling kita ini. Yang berikut asas kerahasiaan, yang dimana adik-adik kalian menyampaikan masalahnya masing-masing dengan menjaga kerahasiaan. Nah, apa kalian semua sudah paham? Sudah. Oke, baiklah. Sebelum kita melanjutkan dan membahas tahap inti permasalahan kita, alangkah baiknya kita menetapkan kesepakatan waktu yang kita melakukan konseling ini. Nah, di sini Bapak akan memberikan waktu dalam proses konseling selama 40 menit. Apa kalian semua setuju dengan waktu yang ditetapkan ini? Setuju, Pak. Baik. Baik, sebelum kita melanjutkan, apa kalian sudah siap untuk mengikuti proses konseling yang selanjutnya? Siap, Pak. Baik, nah, jika kalian sudah siap, maka kita mulai dari proses konseling kita seperti yang sudah dijelaskan di awal, yang dimana kegiatan konseling kelompok ini kita akan membahas satu permasalahan yang dialami oleh kalian semua. Di sini Bapak minta kepada adik-adik semua untuk menyampaikan atau menceritakan masalah yang dialami adik-adik. Waktu dan kesempatan Bapak berikan dari sebelah kiri Bapak. Baik Pak, masalah saya itu Pak, saya merasa bahwa orang-orang di sekitar saya itu atau teman-teman saya itu tidak menyukai saya. Baik Pak, kalau masalah saya itu yaitu saya sulit untuk menemukan model belajar saya itu seperti apa. Saya Pak, kalau masalah saya ini saya tidak bisa lepas dari HP Pak. Saya sering bermain HP terus dan membuat saya terang dari sekolah Pak. Oke, yang selanjutnya. Kalau saya sering bolos dan sering tidak mengikuti jam pelajaran. Kalau saya hampir sama seperti teman Yosef, di mana sering membolos dan tidak mengikuti mata pelajaran. Oh, ya, baik. Terima kasih pada adik-adik semuanya yang telah menceritakan masalahnya masing-masing. Di sini Bapak akan menyebutkan dari masalah kalian semua. Yang pertama yaitu masalah dari adik Agus, yaitu masalahnya yaitu orang sekitar dia tidak menyukainya. Berikut masalah dari adik Melam, bahwa dia sulit menentukan model belajar yang cocok bagi dirinya. Yang berikut dari adik Edmond, bahwa dia sering bermain HP. Yang berikut dari adik Ahmad, dia sering bolos dan tidak mengikuti jam pelajaran. Yang terakhir dari adik Waldi, yaitu dia merasa malas sehingga menyebabkan tidak mengikuti jam pelajaran juga. Nah, dari permasalahan kalian semua yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, selanjutnya masalah siapakah yang lebih dominan agar kita selesaikan terlebih dahulu? Masalahnya Agus Pak. Masalahnya apa Pak? Masalahnya Edmond saja Pak. Ya Pak, baik, di sini kita sepakat bahwa masalah yang kita selesaikan yaitu dari Nak Edmond. Ya Pak. Ya Pak, setuju Pak. Kalau begitu Bapak boleh tahu Nak Edmond menceritakan lebih lanjut mengenai masalah yang dialami. Baik Pak, jadi begini Pak, minggu lalu saya ketahuan membolos dari sekolah oleh orang tua saya. Kemudian saat di rumah saya dimarahi oleh kedua orang tua saya. Mereka menanyakan mengapa saya membolos dari sekolah. Saya sangat takut Pak, akhirnya saya jujur kepada mereka bahwa saya memang bolos dan saya katakan bahwa penyebab saya membolos karena guru saya yang cara mengajarnya sangat tidak menyenangkan sehingga saya membolos sekolah dan ketahuan. Saya takut Pak dan saya suka bermain HP Pak. Baik, terima kasih kepada adik Edmond yang sudah menyampaikan permasalahannya. Mungkin di antara adik-adik yang lain yang ingin ditanyakan kepada Edmond, Bapak persilakan. Saya Pak, jadi teman Edmond kira-kira sudah berapa kali teman Edmond bolos di Oh, jadi saya sudah 2 kali. Saya benar-benar takut. Saya takut dimarahi sama kedua orang tua saya sangat takut sekali. Saya Pak, ingin saya tanyakan kepada teman Edmond. Coba teman Edmond sekarang menceritakan bagaimana
mengenai peristiwa yang menimpa nanti. Ya, saya alami sekarang ini, saya sangat takut. Saya merasa tidak memiliki arti. Saya malu dan saya sangat tertekan sehingga saya takut serta saya ingin lari dari masalah yang saya alami ini. Oke, baik. Bapak mengerti dan sangat memperhatikan mendengarkan permasalahan dari Nabi Edmond. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Bapak ingin bertanya sedikit bagaimana dengan keadaan Nabi Edmond jika berada dalam kelas? Jadi keadaan di kelas itu seperti keadaan kelas pada umumnya, Pak. Tidak ada perbedaan, tetapi guru-guru yang mengajar di kelas sering membuat saya tidak nyaman, sehingga membuat saya sering membolos dari sekolah dan tidak mau mengikuti jam pelajaran. Dan saya lebih mementingkan bermain HP, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih adik Edmond yang sudah menceritakan masalah ini. Selanjutnya, kira-kira apa harapan adik Edmond untuk mengikuti kegiatan konseling ini? Jadi baik, Pak, harapan saya melakukan konseling ini adalah saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberanikan diri agar tidak takut terhadap guru-guru, dan juga saya akan menghilangkan HP dan saya lebih baik melakukan hal-hal yang positif. Oke, baik, terima kasih adik Edmond. Selanjutnya, mungkin ada yang disampaikan dari adik-adik mengenai masalah dari Nabi Edmond tersebut. Saya Pak, jadi menurut saya teman Edmond itu harus lebih semangat, lebih tekun, kemudian rajin agar terhindar dari rasa malas, kemudian jangan terlalu kecanduan dengan HP agar lebih rajin lagi pergi ke sekolah, Pak. Pak. Baik. Mungkin masih ada yang lain? Ya, Ya, silakan. kalau saya bersama seperti dengan teman apa? Baik, terima kasih pada adik-adik semua yang sudah memberikan solusi mengenai masalah yang dialami adik Edmond. Nah, di sini Bapak akan merangkum secara singkat mengenai masalah yang dibicarakan dalam proses konseling ini. Jadi permasalahan dari Nabi Edmond ini yaitu ia merasa sering bolos dan kecanduan bermain HP. Dan pada masalah ini juga ia tidak masuk kelas pada jam pelajaran. Penyebab dari masalah ini yaitu anak Edmond merasa takut dengan guru-guru dan merasa bosan dengan permasalahan sehingga membuat ia merasa malas mengikuti pelajaran. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti layanan konseling ini? Saya, Pak, kalau perasaan saya senang dan saya lega, Pak, dan tenang karena saya sudah mencatat permasalahan saya dalam konseling ini, Pak. Saya Pak, kalau dari saya rasa senang sekali karena sudah bisa membantu teman Edmond dengan memberikan solusi untuk lebih giat belajar lagi. Baik, terima kasih pada adik-adik yang sudah memberikan solusi dan saran kepada adik Edmond. Oke, baiklah, semangatnya kalian semua adik-adik. Siap, Pak. Semangat juga buat Bapak. Ya, baik. Adik-adik semua, tidak terasa pertemuan kita yang kita bicarakan ini sudah selesai. Maka Bapak menutup proses konseling kita ini. Ya, Pak. Sebelum kita akhiri, Bapak minta kepada salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Saya Pak. Baik Bapak dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan konseling kita pada hari ini, mari kita menutupnya dengan doa. Izinkanlah saya berdoa menurut ajaran dan kepercayaan saya yang agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena atas berkat dan penyertaan-Mu kami dapat menyelesaikan kegiatan kami pada hari ini. Semoga apa yang diberikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami pada hari ini dan untuk hari-hari kami selanjutnya. Sekarang kami mau pulang, izinkan utuslah Roh Kudus ke atas kami agar dapat menyertai kami sampai ke tujuan kami masing-masing. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji dari sini dan segalanya segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik, terima kasih kepada adik Ama yang sudah memimpin kita dalam proses ini. Sebelum adik-adik kalian pulang, sini Bapak ingin bertanya sedikit, kira-kira kapan dan waktu yang tepat untuk kita bertemu kembali? Minggu depan ya Pak. Di waktu dan tempat yang sama. Oke, baik, terima kasih kepada adik-adik kalian. Selamat siang Ibu. Siapa? Siapa kembali ke kelas Pak? Jangan hati-hati ya. Ya Pak.